Wah, udah lama sekali ya kita nggak ketemu. Nah, minggu ini kakak bersyukur sekali bisa berjumpa dengan kalian meskipun masih lewat online. Apa kabar kalian semua adik-adik? Kakak berharap kalian semua tetap luar biasa dan tetap semangat. Oke? Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, kakak mengajak kita untuk sama-sama lipat tangan. Kita mau berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu online. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, apakah kalian sudah siap? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih Pentakosta itu apa? Ada yang tahu? Ya, Pentakosta itu adalah peringatan hari turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus. Dan itu terjadi di hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ternyata bukan hanya para murid Yesus saja yang menerima Roh Allah, tetapi ada juga salah satu tokoh Alkitab yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kalian penasaran gak siapa ya kira-kira tokohnya? Nah, daripada kalian penasaran, kita akan sama-sama buka yuk. Kita akan buka ayatnya di Kejadian 41 ayat 37 sampai ke 57. Oke adik-adik, nah kita akan sama-sama saksikan cuplikan videonya. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun! Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan Roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf.
Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi. Nah, adik-adik, menurut kalian gimana? Yusuf keren nggak? Pasti keren ya adik-adik. Tahu tidak adik-adik, Yusuf bisa seperti itu karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga Yusuf dapat membantu Raja Firaun mengartikan mimpinya. Dan Yusuf bisa memberikan saran kepada Raja Firaun bagaimana mencegah kelaparan di Mesir. Sehingga pada waktu itu Raja Firaun sangat takjub dan percaya bahwa Yusuf itu dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga Raja yakin bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Allah pasti dia akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Tahu tidak adik-adik, akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Dan bukan hanya itu, Yusuf diberikan cincin materai, kalung, dan jubah. Sehingga Yusuf juga diberikan kuasa untuk mengatur negeri Mesir. Bayangkan adik-adik, kalau tidak dipenuhi oleh Roh Allah, mana mungkin? Adik-adik, dari cerita tersebut kita bisa melihat betapa hebat kuasa Roh Allah yang tinggal pada diri Yusuf. Nah, kira-kira kalian mau tidak menjadi seperti Yusuf? Artinya, kalian harus hidup dipenuhi dengan Roh Allah. Jika Roh Allah tinggal dalam diri kalian, kakak yakin deh, kalian pasti akan menjadi anak-anak yang hebat. Nah, semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan kita kepada firman Tuhan, kepada ajaran Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga diutus oleh Bapa kita ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, dan Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu kepada kita, dan akan kembali mengingatkan kita apa yang baik, apa yang tidak baik. Roh Kudus akan menuntun kita. Keren gak adik-adik? Selain itu adik-adik, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Sehingga anak-anak seperti kita akan disertai seperti Yusuf. Kita akan menjadi Yusuf-Yusuf pada zaman kita. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Kak? Supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tenang adik-adik, kakak akan berbagi tips buat kalian supaya kalian tahu caranya. Yaitu yang pertama, kalian harus rajin membangun persekutuan dengan Tuhan. Gimana Kak caranya? Ya kalian harus membangun kebaktian pribadi, misalnya saat teduh, berdoa, dan membaca firman. Dan kakak percaya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dan Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita. Yakin gak kalian bisa lakukan ini? Kakak yakin deh, kalian pasti bisa. Dan adik-adik, kalian juga perlu mengingat bahwa semua kemampuan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan adik-adik. Maka itu
ketika kita sudah memiliki kemampuan yang bermacam-macam, kita harus mengembangkan itu. Jangan adik-adik merasa sudah cukup puas, dan kalau kalian melatih kemampuan tersebut, maka kalian akan menjadi semakin hebat dan kalian akan menjadi berhasil seperti Yusuf. Nah, adik-adik, jadi mulai sekarang kalian harus rajin-rajin ya mengasah kemampuan kalian, dan jangan lupa harus disertai juga dengan berdoa dan membaca firman. Mengerti kan adik-adik? Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa ya pesan kakak, kalian harus selalu mencari Tuhan melalui doa pribadi kalian setiap hari dan juga membaca firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh belajar lewat kisah Yusuf. Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan memampukan kami untuk terus menjadi berkat, dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan yang harus kami lakukan. Kami rindu kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, yang memuliakan Engkau Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, kakak pamit, kita ketemu lagi di sekolah minggu yang akan datang. Oke, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.